Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Pastinya dong, dan juga pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami rasakan ketika mungkin saat ini kami merasakan waktu kami boleh bersuka cita. Namun mungkin ada di antara kami yang saat ini merasakan waktu untuk bersedih ataupun berduka. Kiranya setiap waktu yang telah Engkau berikan dapat kami refleksikan sebagai wujud cinta kasih-Mu bahwa Engkau selalu memberikan waktu-waktu yang terbaik. Kiranya setiap waktu Tuhan dapat kami pergunakan dengan baik untuk memberikan kasih kepada sesama kami. Dan jika Tuhan sebentar kami hendak mengambil waktu kami sejenak untuk merenungkan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu Tuhan yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk dengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-15, yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuat hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan mendengarkan serta merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak hal yang Allah telah sediakan bagi setiap kita agar hati kita, kehidupan kita mampu dikuatkan. Terlebih juga ketika ayat di dalam bacaan kita pada hari ini hendak menyatakan bagi setiap kita cara agar seorang percaya dapat dikuatkan hatinya. Kita akan merenungkan bagaimana seorang Paulus dalam bacaan ini yang hidupnya dipakai secara luar biasa oleh Allah dapat dikuatkan hatinya. Kitab Kisah Para Rasul menyatakan kronologi perjalanan hidup Paulus dari saat ia masih bernama Saulus sampai ia bertobat dan dijadikan Rasul Allah untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Nah, pertobatan dan penginjilan Paulus yang begitu gigih ternyata dianggap sebagai sebuah ancaman oleh sebagian orang Yahudi. Paulus mengalami begitu banyak tekanan, baik secara fisik ataupun mental, dari mereka yang menentang keras tentang kekristenan. Ketika orang Yahudi berencana untuk membunuh Paulus, Allah menggagalkan rencana tersebut dan mengirim Paulus ke Roma melalui cara naik banding kepada Kaisar. Melalui perjalanan yang panjang, Paulus pada akhirnya tiba di kota Roma dengan selamat. Meskipun Rasul Paulus dapat dikatakan telah dimunculkan oleh sang penulis sebagai tokoh utama dalam kitab ini, Paulus jelas tidak melayani Allah sendirian. Penulis kitab ini menceritakan bahwa ada saudara-saudari seiman yang mendukung perjalanan pelayanan Paulus dengan berbagai cara. Kisah Para Rasul Paulus 28 ayat 14 sampai dengan 15 menceritakan tentang orang-orang yang menyambut
kedatangan Paulus. Kisah Para Rasul 28 ayat 15 menyatakan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Paulus dikunjungi oleh saudara-saudara seimannya. Hal ini membuatnya begitu bersyukur kepada Allah. Pada akhirnya hatinya dikuatkan, sehingga ia semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dalam ayat ini kita dapat melihat relasi horizontal antara Paulus dan saudara-saudaranya seiman, dan relasi vertikal antara Paulus dan Allah. Nah, relasi-relasi ini begitu menguatkan hati Paulus yang sedang goyah. Allah sendiri telah menyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini berarti manusia membutuhkan Allah dan sesamanya. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kerinduan untuk berrelasi atau kebutuhan untuk saling bersosial. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan di dalam Matius 22 ayat 37-40, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seluruh hukum Allah bertemu dalam dua titik ini. Kedua hukum ini menyatakan kebutuhan relasi setiap manusia, berrelasi dengan Allah dan berrelasi yang baik juga dengan manusia. Kasih di antara Paulus dengan saudara-saudaranya dan kasih di antara Paulus dengan Allah menguatkan hatinya. Jika mungkin pada saat ini kita sedang merasakan keletihan, pergumulan di dalam jiwa dan kehidupan kita, itu berarti kita membutuhkan energi, kita membutuhkan kekuatan baru. Tidak hal yang lebih menguatkan jiwa seorang percaya daripada kasih daripada Allah. Dan kasih Allah yang betul-betul dapat menguatkan kita. Hendaklah kita memperhatikan nasihat juga dari Ibrani 10 ayat 25 juga mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini kita merasakan atau mengalami waktu-waktu yang begitu berat, waktu-waktu yang begitu pahit, waktu-waktu yang begitu menyedihkan. Tapi di sisi lain juga Tuhan telah menyediakan waktu-waktu yang penuh dengan sukacita. Marilah kita memasrahkan segala keletihan kita, pergumulan kita ke dalam Tuhan, agar Tuhanlah yang senantiasa menguatkan hati dan jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami semakin dikuatkan ketika mungkin waktu-waktu belakangan ini kami merasakan kecemasan, kami merasakan kepanikan. Namun dengan firman-Mu yang begitu indah, kami dikuatkan seperti Paulus yang telah Engkau kuatkan untuk menghadapi setiap gejolak dalam kehidupannya. Begitu pula juga dengan kami Tuhan, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Engkaulah yang mampu menguatkan kami. Tuhan yang makasih, pada kesempatan itu Tuhan kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan, kesehatan, serta semangat sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit mampu Engkau pulihkan dan merasakan bahwa mujizat-Mu sungguh nyata. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Berikan kami kesehatan serta berkat rezeki yang berkecukupan sehingga kami mampu mensyukuri setiap hal yang boleh kami terima. Kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk eyang-eyang terkasih kami di masa senjanya.
Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, serta semangat dan sukacita, sehingga eyang-eyang terkasih kami di masa tuanya, di masa indahnya ini, mampu menjalani hidup dengan penuh keceriaan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Demikian pendapat hari ini, sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.